bebas, ngobrol enak, bahas suka-suka. Nah, di episode kali ini bakal ditemani oleh aku Nanda. Di episode kemarin kalian udah dengerin berbagai cerita tentang judi online dan juga Blok S. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas yang paling sering kalian lakuin nih pastinya. Yaitu dunia malam. Di sini kita udah menghadirkan pakar ahli dari dunia malam itu sendiri. Boleh kenalan gak, Kak? Oke. Saya Ilyas, udah pensiun sih sebenarnya, udah. Nah, Dan saya Albi, di sini saya Albi gitu. Nah, ini dia ada Kang Ilyas dan Kang Albi, seorang profesional di dunia malam. Nah, untuk pertama kali nih Kang, kapan terakhir kali Akang pergi ke dunia malam nih? terakhir kapan nih? Mungkin 2 mingguan yang lalu. Udah lama. Kita bareng berdua ya. Karena ya sebenarnya pengen, cuman uangnya nggak ada, jadi nanti lagi lah. Nanti lagi lah. Udah itu yang terakhir. Tujuan biasanya orang-orang ke dunia malam teh tujuannya apa sih Kang, atau Kak Alfi, Kak Ilyas tujuannya apa waktu itu? Mungkin tujuan yang waktu itu ya, tujuan gua di situ keadaan lagi galau lah ya. Galau kan. Putusin. Lagi Ditikung. ada masalah lah sama pacar gua di situ. Putus gak akhirnya? Enggak dong. Alhamdulillah. Gua lagi mumet tuh. Kebetulan emang lagi ada rezeki buat neraktir anak-anak. Bisa ya disebut rezekinya. Iya. Alhamdulillah cabut dah. Di situ. Di mana itu? Di daerah Gudang Selatan. Kalau Kang Ilyas? Ya sama Albi bareng waktu itu. Kebetulan kan Albi lagi katanya rezeki. Rezeki dari mana tuh? Ada rezeki Dari katanya. judi? Oh, Ada rezeki ya. Jadi saya ngikut aja saya mah ikut hiburan aja, ngehibur Albi yang lagi galau, kasihan. berdua aja berarti? Enggak, Enggak, ada banyak teman-teman kan, yang banyak. lain. Oh, kalau yang kayak gitu tuh biasanya ramean atau gimana? Lebih enak ramean sih. Lebih Ya. enak ramean sih. Soalnya apa ya? Lihat orang-orang random tuh seneng aja lihat orang-orang random, banyak temen lihat. Dapat teman Jadi baru. beda tuh kalau misalkan kita bawa teman-teman yang lain, kita tahu kan sifat mereka kalau lagi mabok tuh kayak gimana. Nah, kalau lagi mabok beda lagi. Jujur ya biasanya orang mabok teh. lebih jujur. Ada yang lucu gak sih dari hal itu? Pernah ngedengar hal lucu dari garanya? Boleh kasih tahu dong. Banyak banget. Waktu itu pernah ada salah satu teman saya yang namanya Eki, bisa disebut. Eki ya, oke. Eki ya. Waktu itu tuh kita tuh ke salah satu tempat dunia malam yang ada di Sulanjana. Banyakan kan tuh. Udah minum. Pulang lah kita tunggu di parkiran. Bentar kataku tuh. Ini tuh kenapa ada yang kurang, ada yang kurang. Seorang Siapa? kemana nih? Satu orang Ada yang kemana ketinggalan nih. Ketinggalan, cari Hitung lah ya. hitung dulu. Nah, benar kurang 1 orang. Absen ya. Ini agak curiga nih. Dia tuh kan ngomong dari awal tuh. Gue pengen mabok sampai tumbeng lah istilahnya. Sampai nggak sadar gitu. Tepar. Ternyata setelah dicari-cari. Udah direncanakan di awal berarti itu Iya ya? udah rencanakan di awal, tapi karena kita mabok jadi nggak inget kan. Pas di luar baru inget. Pas cari-cari ke dalam keliling-keliling tempat itu tuh nggak ada. Ada kan hampir udah semua orang-orang yang pernah ke tempat itu tuh pasti ada lah pernah ngalamin teman-temannya yang tidur di WC. Nah, gak curiga nih. Coba lihat ke WC. Ternyata lagi tidur di WC. Aduh, Seki ngapain? eta. Eki. Untungnya tuh, nah ini nggak ketemu kan sama kita, soalnya nggak kelihatan ditutup gitu kan Iya, WC-nya. Untungnya tuh kita tuh kenal sama topinya. Topi dia tuh jatuh ke bawah. Kita lagi cari-cari. Kok ada topinya? Orangnya nggak ada. Dilihat dari bawah. Lagi ngapain nih? Tidur ternyata. Ya Kalau udah, dari bawa balik aja. Kalau dari Kak Albi pernah ketiduran di WC? Selama ini belum pernah sih. Direncanakan nggak? Mau direncanakan gitu sekali-kali? Gak dulu deh. Nah itu harus jadi pengalaman, Bi. Salah satu pengalaman dari minimal sekali seumur Nah, hidup guys. iya. Kebetulan saya sering. Oh, pernah sering? Sering dia mah sering. Ketinggalan juga. Sering dia mah sering banget. Untungnya ketemu ya, ada yang nemuin gitu, ada yang mulangin Nah juga. iya itu untungnya tuh. Kalau kayak gitu
digotong sampai rumah aja gitu, dibawa Iya, ke kosan atau dibangunin di tempat. Nggak bisa kalau dibangunin di tempat, nggak bisa, bisa. kayak gitu. Nggak bisa. Nanti aja di rumah sebangunnya aja. Berarti emang nggak bisa dibangunin ya kalau Ya, orang nggak mabuk bisa tuh kalau ya. mabuk. Digotong aja dulu gitu, bawa ke mobil misalkan. Muntah kan biasanya aku dengar kalau orang bangun-bangun teh suka muntah Nah, gitu nggak bener. enak. Emang nggak enak. Jadi Emang nggak enak. aftertaste kalau udah minum minuman yang kayak gitu, pasti paginya tuh ada masalah aja dari perut atau dari mulut, nggak enak aja. Terus Wah, apa iya. enaknya dunia malam? Menariknya. Menariknya ya? wanita-wanita. Apa ya? Sensasi kali ya? Sensasi, intinya sensasi sih. Jadi apa ya? Kalau jadi kita kan kalau ke tempat yang kayak gitu tuh harus ada momen. Ya salah satu momennya galau itu. Kita kalau minum kan ke tempat kayak gitulah. Kita ke tempat kayak itu pasti kita tuh pengen happy. Nah, betul. Nah kita bisa lupa, memang cuman beberapa jam sih lupa sama masalah itu. Tapi ya sensasinya enak aja, maksudnya bisa bikin senang dulu lah beberapa jam meskipun Dulu baru dijatuhin. Nah pada akhirnya ya gitu lagi. Tapi kita ke tempat kayak gitu tuh pure untuk happy gitu, bukan untuk misalkan ngebungkus cewek lah atau nyari cewek segala macam, enggak gitu, emang pure buat happy. Kita mah buat hiburan aja. Buat hiburan kita Tapi aja. bisa nggak sih orang pergi ke dunia malam atau tempat kayak gitu nggak minum? Kebetulan saya pernah Ngerasain kayak ternyata tidak enak. gitu. Ada yang kurang berarti. Soalnya kalau apa sih, musiknya kan tuh kenceng banget ya. Ngebeat Kenceng banget banget. kan. Jadi kalau kita minum tuh si musik tuh berasa apa ya? Berasa jadi ngurangin si volumenya tuh ngurangin. Nah, ternyata pas saya nyoba minum ke dalam benar-benar kenceng banget. Sampai saya pulang lagi ke kosan masih ada kerasa lah telinga tuh. Itu waktu nggak minum itu ya. Kalau Kak Albi Belum pernah. kalau Kalau jadi ke tempat selalu itu, aja. selalu minum. Berarti kalau yang kayak gitu teh emang harus, kalau disarankan untuk anak-anak yang remaja gitu disarankan minum. Atau ya udahlah kalau seneng-seneng mah seneng-seneng aja. Disarankan ya jangan sih. Disarankan Sampai. jangan lah. Jangan datang ya. Nah, soalnya bisa ketagihan kalau teman kayak gitu tuh. Oh berarti yang kayak gitu teh kayak bisa membawa ketagihan, kecanduan kayak gitu ya? Iya, iya. Jadi sama kayak rokok ataupun. Nah, tapi emang hal-hal negatif tuh emang membuat kecanduan gitu ya. Iya. Karena hal-hal yang dosa emang enak Emang gitu enak. kan ya. Iya Terus berarti. diciptain dari sananya, emang gak tahu yang dosa-dosa tuh enak banget. Tapi benar nggak sih kalau cewek-cewek atau wanita yang pergi ke dugem dunia malam itu pasti pakaiannya beda dengan kehidupan sehari-hari mereka? Iya, Pasti beda. Cuman pasti beda. gue pernah ke salah satu tempat tempat bar kayak gitu. Ada beberapa orang yang pakai hijab. Oh. Ada satu table Hijab semua. nggak hijab semua sih, cuman bertiga yang pakai hijab. Nah mungkin sekarang tuh udah jadi tren lah, pakai hijab tuh udah jadi tren, bukan kewajiban dari Mereka ke sana hijaban dengan pakaian muslimah atau pakaiannya mah ketat? pakaiannya mah ya standar-standar aja biasa, nggak pakai pakaian muslimah, cuman pakai jilbab. Nah itu jadi sekarang tuh menurut gua tuh udah jadi tren sih, pakai jilbab tuh udah bukan lagi kewajiban. Jadi ada aja yang pakai kayak gitu, tempat kayak gitu. Kan ada ya yang bilang kalau orang-orang ke tempat dugem dunia malam itu ada kata bungkus itu. Itu Nah. maksudnya apa sih? Oh, Kau pernah ya. dengan bungkus itu? Oke. Saya nggak pernah, teman saya pernah. Oh, Saya soalnya aduh, boleh ngerti. diceritain. Aduh. Bungkus tuh jadi kayak kita misalkan ke tempat dugem, kita ke dance floor. Dance floor itu kayak joget-jogetnya lah di depan DJ gitu. Khusus itu ada tempat khusus. Ada khususnya gitu. Nah, kita misalkan ke sana joget-joget, ngedance kayak gitu segala macem. Terus ada satu momen kita bisa kenalan lah sama satu cewek. Terus si ceweknya ada interest juga gitu kan ke kita. Ya mulai gitu kita nanya pulang sama siapa, pulang naik apa. Nah, itu udah apa ya? Menuju lah momen untuk bisa dibawa pulang gitu. Terus dibawa ke entah itu ke hotel, ke apart segala macem. Pengalaman banget. Ya ini Kebetulan dari teman-teman juga gitu. Itu tuh maksudnya dibawa ke hotel ngapain sih?
paling ya main ludo gitu. ngocok ludo Ludo. jalan berapa gitu ya. Main ML kan, Mobile Legends segala macam gitu. Deep talk, lebih ke deep talk. Bener ya. Netflix and Iyalah, chill positif kan. gitu kan ya. Positif banget. Nggak mungkin kan ya kayak nanam benih kayak gitu. Oh enggak. Jauhkan lah. Jauh kan dari hal-hal yang begitu ya. Apa emang benar Kak Alfi nggak pernah? Enggak, saya Ilyas Oh, kembali. salah. Kak Ilyas nggak pernah. Ilyas. Saya tuh nggak berani sih, lebih tepatnya nggak tahu. Aku tuh kalau ke tempat yang kayak gitu mikirnya kalau ngambil bawa cewek kayak gitu kan, bungkus cewek, mikir kasihan orang tuanya. Padahal kayaknya orang tua di rumah juga khawatir sama saya kan di tempat kayak gitu. Tapi saya pernah sih ada temen, salah satu temen cewek, ternyata emang ada yang tujuan ke tempat kayak gitu tuh pengen, jadi bukan dibungkus, ngebungkus cowok. Udah diniat. Oh, si cewek ngebungkus ngebungkus cowok. ada Bisa kebalikannya temen juga. gua tuh ada yang kayak gitu. Gitu. Mungkin karena ceweknya hyper juga ya. Nah bisa. Iya. Jadi emang, tapi positifnya tuh nambah temen gak sih? Kan jadi bertambah relasi ke si cewek atau si cowok itu meski satu gitu kan? Iya nggak? Iya bisa. Relasi negatif betul mah. Kalau dari luar itu nambah temen dengan pergi ke tempat gitu, emang bisa atau enggak? Bisa sih kan, kalau kita kenal di tempat kayak gitu, jadi kita tahu lah berarti mereka emang suka ke tempat kayak gitu. Siapa tahu kan dia open table di sana, kurang orang bisa ngajak kita Dapat gratis weh. Ya gratis, dapat minum lebih banyak kalau Iya. di tempat sana. Kalau orang-orang nih yang baru pertama kali, misalnya aku ke sana, kelihatan gak sih kayak wah nih orang baru pertama kali nih ke tempat yang kayak gini tuh pasti kelihatan atau enggak? Kelihatan sih. Kelihatan. Dari mulai apa ya sebutnya, culang, kalau sudah Sundanya mah culang cileng apa sih, bengong kayak gitulah, lihat kayak aneh lugu gitu, kayak masuk gitu sih aneh, kelihatan aja kalau orang pertama Pasti kali tuh kelihatan ya. Aku segala diem gitu, nggak joget-joget, diem. Biasanya yang orang-orang pertama kali nggak joget-joget, diem ngapain macam. Dia ngapain? Kalau negatifnya dari tempat yang kayak gitu apa sih Kak? Banyak. banyak banget. Nggak ada positifnya. Nggak ada positifnya. Kan positifnya bisa menghilangkan pikiran galau kayak gitu. Ya tapi kan minumnya negatif, Nah, tetap iya. negatif. Apa aja emang banyak tuh apa aja sih? Ya, mungkin kalau dari kesehatan kan udah jelas banget Nah, itu iya, alkohol kan emang ngerusak banget tubuh gitu. Terus apa ya, dia kan dunia malam berarti sampai subuh. Sedangkan kita, kalau nggak salah aku pernah dengar si organ tubuh kita tuh bisa bekerja sampai jam 10. Terus maksimal ya. Terus kita jam 10 tuh baru mulai kan ke tempat Iya, kayak itu, otomatis tengah malam malah bukan Nah. jam 10, jam 1, jam 2. otomatis kan organ tubuh nggak bisa nerima apapun itu. Oke. Kalau dari Kak Ilyas dan Kak Alfi sendiri ada yang dirasain nggak dari dampak negatif itu? Ada sih, Ada. ada Ya. mulai yang ya salah satunya gara-gara ke tempat yang kayak gitu telat kuliah. Terus masih mau kalian ke tempat yang kayak gitu, ha? Ya itu kan dosa itu bikin kecanduan. Oh iya bener. Nah, ada nggak sih opsi untuk orang-orang yang ingin meluapkan kekesalan ataupun kegalauannya tanpa ke tempat yang kayak gitu? Mungkin dari Kak Ilyas pernah, Kak Alfi. Kalau menurut gue sih, kalau emang kalau galau gitu ya, kalau banyak masalah, lebih ke ini sih apa ya, nyibukin diri sendiri lah. Kayak gimana? Ya main olahraga, badminton, main bola game. atau gitulah, Tapi main kan game. biasanya orang-orang kayak gitu overthinking atau kepikiran masalahnya teh malam-malam. Ya tapi kan main Mana mungkin olahraga malam-malam, tengah Olahraga malam. malam apa Ayo. tuh? Mau tidur masih kepikiran. Iya kan sekarang udah canggih lah, bisa main game di HP, bisa main game di laptop. Ya itulah, nyibukin diri sendiri atau kerjain tugas atau apalah biar nggak kepikiran ke situ. Kalau dari Kak Alfi sendiri gimana? Ya kayak ya mungkin saya setuju kayak Ilyas yang tadi bilang kayak olahraga, terus nyibukin diri, ngegame segala macam. Mungkin kalau misalkan yang punya hobi bisa menyalurkan ke hobinya gitu. Oke, nah itu dia tipsnya tuh buat teman-teman yang gak mau ke dunia malam tapi
Ya, gimana ya? Asa kurang gitu. Intinya Pokoknya itulah. harus punya pacar. Jadi yang larang tuh. Oke, buat ada cerita unik atau lucu nggak sih yang pernah dialamin selain tadi Eki gitu? Kan itu ada. mah dari orang lain, dari kaliannya sendiri gitu. Ada nggak sih? Ada. Waktu itu aku masih SMA kelas 3. Jadi Pertama kali ke Dugem berarti SMA kelas 3. Oh, SMA Nah, ya. SMA jadi- udah nakal ya. Salah, Jadi dong, nah dibilang ini profesional. belum bentar Belum. itu teh. Jadi kakak aku tuh emang sering ke tempat kayak gitu. Gua kan nggak tahu. Jadi si kakak aku tuh pas aku lagi tiduran di kamar jam 8 malam ngajak Tempat yang kayak gitu. yes katanya ke ngopi yuk ke kota katanya. Awalnya emang ngopi ya berarti ya. Kebetulan lagi pengen. Ayolah biasa lah pakai sendal biasa kalau ke tempat kayak ngopi. Pakai sepatu atuh. Pakai sepatu rada ambigu kan pakai sepatu. Oh ya udah pakai sepatu Rapi aja. banget ini ngopi doang gitu ya. Pakai sepatu aja berangkat naik mobil. Tidur deh aku udah di mobil teh. Gua di mobil tidur. Sudah sampai ke ada ke Indomaret. Jangan sebutin ke minimarket. Udah disebutin. Gak apa-apa. Ke minimarket. Dibangunin. Mau ngerokok apa katanya. Ini kita tidur lagi. Pas bangun. Kok tempat ngopi tuh gelap-gelap kayak gini. Apa ini? Udah turun aja. Hidden game, mungkin hidden game. Nah, masuklah ke tempat itu tuh. Sok mau pesan apa? Pesan kopi ini aja. Dia bawa kopi di sini mah nggak ada kopi katanya. Ya apa tuh? Tuh milih we mau bir mau apa? Oh ya udah apa we? Aku mau minum. Karena gue tahu minum aja. Tapi sebelumnya belum pernah minum. Belum pernah Berarti minum. itu pertama kali. Pertama kali. Apa aja lah, nggak pernah minum kan? Ambil lah, minum. Sampai akhirnya di botol ke berapa? Ketiga kalau nggak salah. Itu kita berenam di botol ketiga. Udah mulai benar-benar nggak sadar, benar-benar itu tuh udah black out lah, udah kayak pingsan aja nggak ingat apa-apa. Pas tahu-tahu pas di rumah bangun tidur tuh udah di rumah saudara saya, kok ada di sini saya tuh, terus tuh buka HP lah, saudara saya ngirimin video, video apa? Ternyata lagi dimandiin, lagi di masjid dimandiin, di pom bensin dimandiin. Aduh, udah Gak sadar itu. Ya, itu salah satu cerita unik pas pertama kali dugem tuh itu. Tapi itu kakaknya Ilyas itu bukan melancarkan, menunaikan tugasnya sebagai abang, memperkenalkan, Ya. mengajari, memberi contoh gitu ya. Contoh. Itu tugas seorang abang banget loh ya. Dan mengurusnya saat dia Iya. mabuk. Itu emang tanggung jawab, kewajiban. Berarti kakaknya Kak Ilyas itu emang baik banget. jelas. Tanggung jawabnya teh gede gitu ya. Mengajarkan, memberi contoh dan juga bertanggung jawab. Kalau dari Kak Alfi sendiri punya kakak nggak? Punya. Diberi contoh oleh kakaknya juga. Aduh. Oh enggak. Kalau gue sih kalau awal-awal ke tempat yang gitu mulai dari SMP kelas 3. Nah, ini lebih Iya ya, ini kelas SMA. SMA, ini SMP. SMP kelas 3 itu dulu. Waktu itu tuh lagi emang kebetulan ikut komunitas gitulah. Terus ada ulang tahun komunitasnya, ngadain acara party di tempat yang kayak gitu. Itu pengalaman pertama. Terus pengalaman paling di tempat yang kayak gitu tuh ribut-ributnya sering tuh. Jadi Sering berantem kan. berantem sampai tusuk-tusukan segala macam, itu sering di tempat yang kayak gitu. Tusuk pisau. Sampai kayak gitu, sampai ada yang jadi korban meninggal segala macam gitu. Makanya janganlah ke tempat kayak gitu sih. Terus ya. Malah lebih keserem sih ya, bukan lucu. Iya, makanya paling kalau gua lucu apa ya? Kebanyakan gara-gara dia sih yang bikin Ini lucu. pas nyulik Lesti. Nyulik Lesti. Aduh. Apa itu? Jadi gini, kita kan pada open table lah ya istilahnya. Gua, Ilyas sama teman-teman yang lain pada happy lah. Terus giliran pas pulang
ada temen gua tuh cewek katanya. Lesti namanya. Enggak, bukan. Mirip pasti. Oh, mirip. Mirip Lesti. Ada temen gue cewek katanya gak bisa pulang lah. Oh mana? Karena kan gue emang baik hati ya dan tidak sombong gitu kan. Ya udahlah anterin aja. Pas lihat, oh, kok gini nih Lesti bukan gitu kan. Kayaknya itu Lesti pas baru ke DRT kan galau lagi galau-galaunya tuh. Oke lah, ayo. Waktu di jalan tuh udah gak enak hati nih. Udah berapa meter emang udah gak jelas tuh cewek kayak teriak-teriak di jalan. Teman kan? Gak kenal, Bukan, gak nggak kenal. kenal. Gak kenal, emang bener-bener ketemu di hari itu doang. Oh, ini yang namanya bungkus kayak gitu. Tapi pakai motor tuh salahnya. Pakai motor. Teriak-teriak di jalan, terus rese lah di jalan, malu-maluin segala macem. Datang ke kosannya, gue udah mau balik ya. Udah mau balik, disuruh nginep. Parah itu. Tapi gue Diajak main ludo. enggak, gue alhamdulillah bisa menolak. Alhamdulillah bisa menolak. Imannya masih kuat. Nah, masih kuat. Salok. Tapi nggak tahu kalau beberapa menit masih disuruh. Iya, nggak ada yang tahu. Aduh. Oke, ini kita udah ada di akhir nih ya. Aku punya tebak-tebakan nih. Malam apa yang menakutkan? Malampir. Kok tahu sih? Agak seru. Ya kok tahu ya? Malampir. Udah nyontek ya tadi ya? Hah? Kan ini ada di bawah. Oh iya, ada jawabannya itu. Salah satu, tapi nggak ada hadiahnya. Maaf aja nih. Oh iya nih, buat teman-teman tadi ceritanya pasti seru. Udah banyak banget hal-hal negatif yang kita dengarkan. Aib li. Jadi buat anak-anak universitas, jangan disebutin guys. Oke. Buat teman-teman juga yang mau podcast kayak kita nih seru-seruan di sini bisa banget datang langsung ke The Light Event Trade Marketing Customer Program atau juga tempat podcast di Bandung ya, tempatnya ada di Buah Batu nomor 300 Bandung. Nah, buat teman-teman bisa langsung ke sini juga, reservasi WhatsApp ada di Instagramnya juga ya. Oke, cukup mungkin sampai segini aja dulu ya. Kita lanjutin di next episode cerita-cerita negatifnya. Semoga saya sebagai host tidak tertular nih. Aduh, Jangan Sampai. Tapi dengan ada yang cerita kayak gini kalian penasaran bukan? Iya kan? Oke, kita akhiri saja di sini dengan Kak Ilyas dan juga Kak Alfi dan juga saya Nanda pamit undur suara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.